Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesempatan, kesenangan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi demi kebutuhan manusia. Allah menundukkan itu. Mungkin manusia pengen bisa bagaimana melewati lautan sampai Allah berikan ilmu kepada mereka bisa membuat perahu. Allah tundukkan lautan sampai bisa melewati lautan. Sehingga manusia ingin misalkan pergi ke langit dengan pakai pesawat. Allah tundukkan itu. Allah tundukkan udara sampai bisa mengawang, bisa terbang tanpa ada sayap. Dengan teknologi, dengan pemikiran-pemikiran manusia yang Allah berikan kepada mereka. Di mana ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua langit, menundukkan bumi isi-isinya dan langit untuk kepentingan manusia. Dalam surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah Ta'ala menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Masya Allah, Allah menundukkan langit dan bumi demi untuk kepentingan manusia secara zahir dan batin sampai manusia bisa menginginkan apa yang mereka mau. Maka kalau sekiranya manusia bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, maka sedikit mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi kebanyakan mereka membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membantah Allah? Mereka enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menundukkan isinya bumi ini sampai bahkan mereka bisa memelihara hewan buas, ular gitu kan, harimau, singa. Itu bagaimana? Tetapi ada manusia bisa menundukkan itu gitu. Itu atas kekuasaan siapa? Kalau bukan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebabnya kenapa manusia selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lazalumun kafar. Bahwa kebanyakan manusia itu kufur, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ilmu yang mereka miliki, dikarenakan kepintaran yang mereka miliki. Di Indonesia banyak orang-orang yang pintar, tapi sedikit orang-orang yang benar. Ada orang yang kepintarannya itu jadi membuatnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang dia punya ilmu tapi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling dahsyat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala siapa? Asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yaf'ahu Allah bihi 'ilman.
Sesangat-sangat sesanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari yaumil qiyamah adalah mereka yang punya ilmu tetapi mereka enggak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Na'udzubillah. Maka inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia. Ingat kata Allah bahwa apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu bisai, apa yang kamu ada kemampuan untukmu itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menundukkan langit, Allah menundukkan bumi dan seisinya untuk kepentingan manusia. Namun kebanyakan manusia membantah kepada Allah sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang bukan didasarkan dengan keilmuan, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala Allah hindarkan dari hati kita sifat kesombongan, sifat acuh tak acuh hanya untuk memikirkan diri sendiri, sifat bagaimana kita takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong dan takabur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali kekuatan dan upaya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung daripada syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada syaitan yang terkutuk. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.